Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Khalifah Arifiani. Saya dari kelas Komunikasi Politik kelas D. Nah, di video ini saya akan menjawab 5 pertanyaan tentang komunikasi politik yang akan dikumpulkan untuk memenuhi nilai UTS. Yang pertama itu, apa makna politik? Nah, sebenarnya politik ini ada banyak ya, namun yang diminta oleh Mr. Herman adalah makna politik bagi diri kita sendiri. Yaitu politik bagi aku adalah sesuatu yang melibatkan antara pemerintah atau kekuasaan yang berkonsep komunikasi satu arah, di mana politik menekankan pada akses kekuasaan yang dimiliki tunggal oleh penguasa. Politik juga merupakan suatu aktivitas yang dianggap hanya bisa diikuti oleh orang dewasa, bukan orang-orang kecil ya, yang memahami tentang isu politik dan ikut mengambil keputusan politik yang mempengaruhi kebijakan kehidupan sosial dalam masyarakat. Politik dalam lingkup kecil juga adalah cara kita mengatur dan mengelola kepentingan bersama, seperti adanya organisasi LEM atau DPM ataupun lainnya yang mengatur keseluruhan atau organisasi yang ia pegang itu. Lalu yang kedua, yaitu secara personal, mengapa politik itu penting ataupun tidak penting bagi aku. Nah, jadi menurut aku politik itu sangat penting karena ia berdampak langsung pada kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kebijakan pemerintah akan sangat berdampak pada keseharian kita. Mungkin sepertinya kalau kita lihat tuh kayak tidak penting gitu. Tapi bagaimana kita bisa sekolah, bagaimana kita bisa kuliah, ataupun bagaimana kita bisa uh, ber berkeluarga negaraan itu sendiri merupakan suatu kebajikan, suatu kebijakan yang dihasilkan dari pemerintah itu sendiri, bukan hanya pendidikan juga. Contohnya misalnya yang lain itu kesehatan. Jika kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti kesehatan tersebut tidak menjamin kesejahteraan kita sebagai masyarakat, maka kita punya hak untuk berbicara dan didengar oleh pemerintah. Ketika kita tidak peduli tentang politik, maka sama aja kita membiarkan kesempatan kita sebagai hak dan warga negara untuk mengeluarkan aspirasi kita. Lalu yang ketiga, yaitu bagaimana mahasiswa komunikasi seharusnya menyikapi politik. Nah, jadi sebenarnya ada banyak ya yang harus dilakukan mahasiswa komunikasi dalam menyikapi politik. Jadi saya sebagai mahasiswa komunikasi sangat memahami peran media massa dalam membentuk opini publik dan kuatnya pengaruh media massa dalam mempengaruhi masyarakat, seperti contohnya media massa arus utama seperti Detik ataupun Kumparan dan lain-lain itu juga sangat mempengaruhi opini publik karena mereka memegang kuasa penuh atas opini publik tersebut. Selain itu, saya juga memahami kalau mahasiswa komunikasi yang mana mempunyai ilmu tentang komunikasi politik mempunyai peran penting dalam berperilaku dan menyebarkan informasi tentang politik dengan keterampilan komunikasi yang sudah diajarkan di dalam pembelajaran mata kuliah. Terus soal yang keempat itu, lalu pernah nggak sih kamu tuh terlibat dalam urusan politik dalam kehidupan sehari-hari? Berikan contohnya. Pernah dong. Dalam urusan politik tentu saya juga terlibat dalam pemilihan umum, baik itu dalam lingkup nasional seperti presiden, daerah, ataupun pilkada, maupun internal kampus seperti pemilihan DPM. Baru kemarin juga, saya juga mengikuti sebuah kajian diskusi yang menarik, yaitu Semerawung Demokrasi yang diselenggarakan oleh PSAD, yaitu Pusat Studi Agama dan Demokrasi. Di situ, saya mendapat banyak kesadaran berpolitik bahwa pemerintah sebagai tokoh utama di negeri ini dan kita sebagai masyarakat Indonesia tentu harus melek terhadap situasi politik kita sendiri, sebab kalau bukan kita, siapa lagi dong yang akan mengurusi politik di negeri ini. Terus pertanyaan selanjutnya, bagaimana kamu menggunakan media sosial dalam kehidupan sehari-hari? Apakah kamu mengirimkan atau menerima pesan politik di media sosial? Berikan contohnya. Tentu setiap hari saya juga mengonsumsi media sosial seperti Instagram, Twitter, atau yang biasa disebut X sekarang, ataupun TikTok. Nah, jadi di Instagram sendiri saya mengikuti 2 akun, yang seringnya 2 akun itu membahas tentang politik, yaitu Catch Me Up ataupun satunya lagi tentang Terelie. Nah, di 2 akun itu banyak sekali kasus tentang politik atau keresahan-keresahan atau isu-isu tentang kemarin itu pelantikan presiden ataupun tentang pencalonan presiden, itu kemarin semuanya itu sering dibahas di 2 akun itu, terutama di akun Catch Me Up ini.
Nah, tentu pas lagi marak-maraknya isu tentang calon presiden itu, saya juga menyebarkan informasi yang terkait dengan pencalonan presiden itu. Informasi yang saya sebar pas waktu itu tuh adalah bagaimana ringkasan visi misi dari masing-masing tiga calon presiden Indonesia kali itu. Seperti halnya Pak Anies visi misinya apa, terus Pak Prabowo visi misinya apa, dan satunya lagi Pak Ganjar visi misinya apa. Saya menerima pesan itu dari teman saya, dan saya menganggap itu hal menarik dan ingin menyebarkan ke teman-teman saya agar teman-teman saya mengetahui bahwa informasi itu penting sebagai bekal pengetahuan kita ketika kita ingin menyoblos pencalonan presiden tersebut. Nah, jadi menurut saya media sosial itu adalah bagian penting dari kehidupan saya sehari-hari. Dan juga saya sering menerima dan memberikan informasi tentang politik ke teman-teman saya. Gitu. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.